Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi atau sore. Saya akan mempresentasikan laporan UAS MHP dengan judul Aplikasi Manajemen Gudang. Yang mana laporan ini saya susun dengan atau oleh Rafli Setiawan di bawah dosen pengampu yaitu Pak Tigno dari Departemen Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi apa itu aplikasi manajemen gudang? Aplikasi manajemen gudang ini berfungsi untuk membantu pengelolaan persediaan barang, lalu melacak keluar masuknya barang serta mengoptimalkan ruang penyimpanan dalam suatu gudang. Dengan sistem yang efisien, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan stok serta mempercepat proses distribusi. Jadi ya, membantu mengelola persediaan, lalu melacak masuk keluarnya barang dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Jadi kayak gitu. Oke, lanjutnya adalah langkah-langkah implementasi di Odoo ya. Odoo. Nah, dalam implementasi sistem ini ya, di Odoo ini ada beberapa langkah utama yang dilakukan, yaitu mengaktifkan modul inventory, menambahkan produk, mencatat barang masuk, lalu mencatat barang keluar, melacak stok dan manajemen lokasi, lalu mengelola pengembalian barang, dan integrasi dengan sistem pengiriman. Oke, lanjutnya yaitu mengaktifkan modul inventory. Nah, untuk modul inventory ini, langkah pertama yaitu mengaktifkan aplikasi inventory di Odoo-nya, yaitu di sebelah sini. Nah, karena saya sudah mengaktifkan, maka tidak ada tombol activate di sini. Jadi ya, nah setelah itu saya ingin pergi ke inventory, lalu konfigurasikan di inventory dengan konfigurasi setting. Nah, di sini. Oke, selanjutnya itu menambahkan produk. Nah, untuk menambahkan produk kita bisa langsung aja klik ini. Nah, di produk kita create new gitu ya. Nah, jadi produknya itu karena ini gudang ya, jadi basisnya produk bukan service. Jadi kalau ingin membuatnya itu kita centang yang goods ini. Lalu apa yang mau kita simpan di sana gitu ya, misalnya kayu atau besi. Nanti ya kita replenish ya, kita done. Oke, setelah itu nanti akan tercatat untuk produknya di sini ya. Nah, setelah itu kita perlu mencatat barang masuk. Nah, barang masuk yang tadi produknya gitu ya. Lalu kita masuk ke inventory, receipt ya. Untuk receipt ini ada di operation ya, karena di operasional. Nah, di sini ada yang masuk, ada yang masih draft nih. Kita lihat yang masuk. Nah, untuk membuat barang yang masuk, kita tinggal create new aja di sini. New recipe. Nah, dari mana ya? Terus tipe operasinya apa? Operative ya, bukan internal transfer. Lalu destinationnya di mana? Di stok ya, atau warehouse atau gudang. Lalu di sini ada catatan produknya apa? Setting kayu gitu ya. Jadi dia akan tercatat. Nah, jadi karena kita punya kayu, maka dia akan ada ya, besi. Kita namain 1 gitu ya. Terus validate. Lalu kita mark as to do. Setelah itu bisa kita print juga untuk barang masuknya. Nah, ini kayaknya lama, jadi kita skip. Oke, langsung aja. Setelah itu tambahkan vendor lah, itu tadi ya. Lalu mencatat barang keluar. Nah, untuk mencatat barang keluar ini mencatat barang keluar yaitu di delivery order. Nah, untuk mencatat ketika barang keluar dari gudang untuk dikirim ke pelanggan, kita mencatatnya dalam bentuk delivery order. Nah, lalu
lalu masuk ke sales, nanti order, delivery order. Nah, pilih pesanan yang akan dikirim, kita create new. Nah, ini ya, lalu misal kita bikin PT ABC, lalu apa yang mau kita itu kan tadi, misal besi tadi ya, 1 validate, nanti akan terdapat barang keluarnya ya, today ini. Oke, setelah itu ada melacak stok dan manajemen. Nah, untuk mengaktifkannya itu ada di storage location, di konfigurasi ya, di sebelah sini. Lalu gunakan fitur loss and serial number agar kita bisa melacaknya ya, serial numbernya berapa. Selanjutnya yaitu pengembalian barang atau returns. Ini masuknya di internal transfer. Jadi jika ada barang yang dikembalikan atau karena cacat atau lain sebagainya, kita bisa mencatatnya melalui inventory ya, mana returns ya, masuknya di sini di internal transfer. Lalu ada integrasi sistem pengiriman. Untuk sistem integrasi pengiriman ini kita bisa setting di konfigurasi di bagian shipping kalau nggak salah. Nah, ini shipping connector, karena ini fiturnya berbayar jadi tidak bisa ya saya aktifkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk kesimpulannya sih, dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen gudang di Odoo membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok dan mempercepat pengiriman barang serta mengoptimalkan ruang penyimpanan. Dengan sistem ini, operasional gudang dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.